Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Anissa dan teman saya Muhammad Ajhari. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Materi Pendidikan dalam Quran Surah Luqman ayat 13, 14, dan 17. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan adalah pokok-pokok dakwah untuk anak yang terkandung dalam surah Luqman ayat 12-19, di mana digambarkan terjadi suatu interaksi antara orang tua sebagai dai dengan anaknya sebagai mad'u mengenai suatu usaha penyampaian pokok-pokok dakwah dengan menggunakan metode mau'izah hasanah, metode perumpamaan, metode keteladanan, sehingga melalui dakwah tersebut anak diharapkan mampu mencapai suatu keselarasan di dalam kehidupannya dan mampu menyesuaikan antara dakwah yang telah diperolehnya dengan zamannya. Di dalam surah tersebut, materi pendidikan adalah materi akidah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya ada Quran Surah Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Materi selanjutnya adalah tafsir Quran Surah Luqman ayat 13, di mana Allah mengingatkan kepada Rasulullah nasihat yang pernah diberikan Luqman kepada putranya ketika ia memberi pelajaran kepadanya. Nasihat itu ialah, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar." Mempersekutukan Allah dikatakan kezaliman karena perbuatan itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu menyamakan sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang tidak sanggup memberikan semua itu. Menyamakan Allah sebagai sumber nikmat dan karunia dengan patung-patung yang tidak dapat berbuat apa-apa adalah perbuatan zalim. Perbuatan itu dianggap sebagai kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah Allah pencipta dan penguasa semesta alam, yang seharusnya semua makhluk mengabdi dan menghambakan diri kepadanya. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13 dalam pendidikan. Yang pertama, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. Dan yang ketiga, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. Baik, selanjutnya yaitu analisis Quran Surah Luqman ayat 13 dalam pendidikan. Dalam ayat 13 Surah Luqman, Allah menggambarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya, yaitu Luqman bin Anka bin Sadun, dan nama anaknya Saran, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Suhaili dalam tafsir Ibnu Katsir, agar anaknya tersebut hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dalam sesuatu apapun. Ungkapan la tusyrik billah dalam ayat ini memberi makna bahwa ketauhidan merupakan materi pendidikan terpenting yang harus ditanamkan pendidik kepada anak didiknya, karena hal tersebut merupakan sumber petunjuk ilahi yang akan melahirkan rasa aman. Pendidikan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan pemurnian akidah serta menjauhkan segala yang bersifat menyekutukan Allah selalu ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya. Ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk mensyukuri nikmat, menyembah Allah, dan melarang untuk mempersekutukannya.
Jadi melalui pendidikan ini, Luqman menyuruh kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sesuai dengan Quran Surah Luqman ayat 13, memerintahkan untuk tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, karena mempersekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang amat besar, sama halnya dengan menganiaya dan membodohi diri sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Anissa dari tafsir pasal 14. Kemudian sudah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata. Nah, jadi Luqman menasihati pula anaknya agar berbakti kepada dua orang ibu dan bapak. Pada halnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain. Nah, jadi ada ayat yang lain yang sama seperti itu. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra 23. Nah, jadi di dalam Al-Quran tersebut seringkali disebutkan secara bergandengan, secara sama-sama, antara pemerintah menyembah Allah semata dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam surat ini, maksudnya surah Quran Surah Al-Luqman ayat 14, disebutkan oleh firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid mengatakan, nah jadi Mat Mujahid, yang dimaksud dengan alwan ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Al-Khurasani ialah lemah yang bertambah-tambah. Nah, jadi firman Allah SWT dan menyapinya dalam 2 tahun. Dan Rukyakne mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkan selama 2 tahun. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga akhir ayat. Isi kandungan Quran Surah ayat 14. Nah, jadi isi kandungannya adalah kita harus berbakti kepada orang tua secara baik-baik, wajib berbakti kepada kedua orang tua, dan terakhir kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Genesis Quran Surat ayat 14 dan 23. Nah, jadi ayat tersebut pada Quran Surah ayat 14 mengandung perintah yang datang dari Allah, yakni dengan menyerukan kepada manusia agar menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Nah, jadi dalam hal ini yang diutamakan adalah berbuat baik terhadap ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, sehingga pada saat melahirkan sampai wilayah dan nifas. Bukan berarti bahwa seorang ayah tidak mendapat hak untuk menerima bakti dari anak, namun apabila dibandingkan kesulitan yang ditanggung di antara keduanya, maka beban ayah itu tidak sebesar beban ibu yang menyapih selama 2 tahun. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikul tidak terlalu berat. Betapapun peranan ayah adalah sebesar peranan ibu dalam proses melahirkan anak, namun biasanya tidak diabaikan, karena itu anak berkewajiban bodoh untuk ayahnya sebagaimana bodoh untuk ibunya. Al-Quran Surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa anha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah 17. Nah, jadi kemudian Luqman mengatakan lagi dalam nasihat berikutnya, hai anakku, dirikanlah salat. Nah, jadi Luqman ayat 17 ini sesuai dengan batas-batasannya, fardu-fardunya, dua waktunya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, jadi sesuai dengan kemampuanmu dan menurut kesanggupan kekuatanmu, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Perlu kamu ketahui bahwa dalam mengerjakan amal ma'ruf dan nahi mungkar terhadap manusia, pasti kamu akan memperoleh gangguan dan perlakuan yang menyakitkan dari mereka. Karena itulah kamu harus bersabar terhadap gangguan mereka. Nah, jadi Luqman ini menasihati anaknya untuk bersabar dalam menjalankan perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu.
Jadi firman Allah SWT artinya sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Uh, Sesungguhnya bersikap sabar dalam menghadapi gangguan manusia benar-benar termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, jadi isi kandungan Quran surah ayat 17. Nah, yang pertama berbuat baik, jauhi kemungkaran, dirikan sholat wajib maupun sunat, sabar dalam menghadapi ujian apapun. Analisis Quran surah Luqman ayat 17 dalam pendidikan. Begitu juga Luqman sebagai pendidik yang mewasiatkan anaknya untuk mendirikan sholat. Nah, di dalam wasiatnya, si Luqman ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat. Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada surah Luqman ayat 17 ini mengandung implikasi tentang materi dasar pendidikan agama Islam yang menyangkut perintah mendirikan sholat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi selain materi ibadah ya, ada juga menyuruh anaknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh manusia untuk melaksanakan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Dalam pengertian yang lain, setelah anaknya melaksanakan sholat dengan baik yang dapat menjaga perbuatan keji dan mungkar, Luqman Al-Hakim telah memperkenalkan dan menanamkan ketauhidan kepada anaknya serta menjelaskan Tuhan yang sebenarnya yang harus disembah dan mengurangkan sifat dan kebesaran Allah. Untuk menjaga dan memelihara nilai tersebut, ia memberikan ajaran tentang beribadah kepada Allah yang dalam ayat di atas diungkapkan dalam mendirikan sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan belum dia? Belum. Sampai aja, merakam. Mana merakam lagi nah.